datang. Bagi anak-anak mungkin ya, karena ini kameranya ditutup ya, jadi saya kurang tahu apakah ini Bapak Ibu atau anak-anak gitu ya, tapi bersyukur, terima kasih untuk kedatangannya hari ini, untuk mau penasaran ya akan apa sih itu Youth Mission Conference, dan mungkin bisa tanya-tanya lebih jauh, dan inilah saatnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab dan sesi berikutnya, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami juga boleh beraktivitas di sepanjang hari ini ya Tuhan. Baik kami sebagai pendidik, kami sebagai siswa, kami sebagai pekerja, biarlah kiranya Tuhan terus berikan kepada kami semangat di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini Tuhan. Dan kami mau tetap berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk waktu ini di mana kami boleh sekali lagi melihat bagaimana Tuhan boleh memakai kami, setiap anak-anak muda, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di area yang kami minati ya Tuhan. Melalui sarana Youth Mission Conference ini, kiranya Tuhan yang berkati dan Tuhan yang pimpin waktu ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan, teman-teman, anak-anak, guru-guru yang belum bergabung dan mungkin akan segera bergabung bersama-sama dengan kami di Zoom meeting ini. Tuhan yang pelihara dan sertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak, ini sesinya santai saja. Jadi nanti akan ada sesi Q&A, tanya jawab. Tapi sebelumnya saya akan sharing sebentar ya. Perkenalan diri dulu, nama saya Sally, saya adalah koordinator bidang pendidikan di ACSI Indonesia, dan saya juga yang mengurus ya untuk Youth Mission Conference ini. Saya mau bagikan beberapa cuplikan video yang menggambarkan perjalanan YMC, karena YMC ini sudah dimulai di tahun lalu, baru pertama kali kami mulai di 2020, dan kami lanjutkan lagi di 2021. Gitu. Jadi seperti apa dan untuk tema di tahun ini tuh seperti apa gitu ya. Mungkin ini sedikit cuplikan video yang saya akan share kepada teman-teman sekalian. Informing Minds. Moving Heart. Take action. Wih, akhirnya ya bisa ketemu kalian tatap muka, nggak tatap layar lagi. Iya benar, akhirnya ya. Iya. Halo Anet. Hai. Udah lebih dari 1 tahun nih kita nggak ketemu-temu guys. Yang penting kan sekarang kita udah ketemu lagi, udah di kelas 12 lagi. Kalian seneng gak sih bisa naik kelas? Wah, seneng banget dong. Apalagi kita udah mau selesaiin wajib belajar 12 tahun. Iya, terus kuliah deh. Anyway, kalian udah kepikiran belum guys mau ambil jurusan apa waktu kuliah nanti?
Kalau aku sih belum, masih mikir-mikir sih. Cuman aku pengen ambil jurusan jurnalis, tapi orang tua aku tuh pengen aku jadi guru kayak mereka. Guys, sekarang kan lagi pandemi tuh. Pastinya nakes dibutuhin kan ya. Aku jadi kepikiran deh mau jadi nakes, entah itu dokter atau perawat. Hitung-hitung bisa rawat keluarga aku nanti, ya kalau kenapa-napa. Hanan, kamu kan jago desain tuh. Kenapa nggak mau ambil DKV atau arsitek gitu? Aku masih bingung sih, Grace. Ibuku tuh nyuruhnya ambil arsitek aja, tapi kan aku lagi suka buat video dan short movie gitu kan. Nah, apalagi selama pandemi ini tugasnya bikin video semua gitu. Iya sih, bener juga ya. Mau jadi apapun kita harus tetap jadi berkat ya. Pasti dong, cuma masih bingung aja. Banyak pilihan di luar sana gitu. Hey brosis, halo, lagi pada ngomongin apa? Lagi ngomongin tentang kuliah nih. Kok pas banget sih? Baru tadi aku dapat info dari Bu Eka kalau di November nanti bakal ada konferensi untuk remaja. Temanya Mission in Your Interest Area. Areanya itu ada seni kreatif dan desain, teknologi, entertainment, kesehatan dan bahasa. Kita nanti pilih deh mau belajar yang mana. Wah, keren tuh. Tapi aku penasaran, kenapa cuma 5 bidang itu aja ya? Soalnya penyelenggaranya yaitu dari ACSI Indonesia udah melakukan survei tentang minat remaja dan udah diisi oleh sekitar 2000-an remaja. Dan kelima bidang itu tadi adalah pilihan teratas para remaja. Oh iya, baru tahu lah aku. Wah, keren tuh. Iya, dan pembicaranya itu adalah orang-orang yang udah ngerasain pahit manisnya melayani di bidang-bidang itu. Yuk guys, ikutan. Tapi ini online kan? Iya, ini online, jadi nanti kita semua bisa ikut. Boleh tuh, tapi nanti kita pasti akan dibagi di breakout room masing-masing kan sesuai minat dan bakat kita. Terus pasti dari setiap kita berbeda-beda minat dan bakatnya, ya kan? Ya, kalau gitu aku ambil arsitek aja lah. Itu nanti bisa diatur. Yang penting tetap prokes. Oke. My name is Steven Sutantro. I'm a Google Certified Coach at Revo Indonesia. I'm currently working together with Google for Education and Ministry of Education to help empower learning from anywhere with technology. Aside from that, I'm also a digital sketchnoter. I draw sermons at my platform called Digital Sketchnote Club on Instagram. Check it out. And I can't wait to see everyone to join Youth Mission Conference 2021 because I always believe technology will not replace human being. However, technology in the hands of group of great people will be transformational. I can't wait to see what God can do through you and me with the technology. I'll see you there. Teknologi adalah sesuatu yang tidak asing dalam hidup kita. Kita hidup, kita menggunakan teknologi setiap hari. Bahkan ada orang yang bekerja di bidang teknologi juga. Tapi apakah kita bisa menggunakan teknologi untuk mengerjakan misi Tuhan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita? Saya Hani Ferdinando, saya dosen teknik elektro di Universitas Petra Surabaya, dan saya akan menemani Anda. Kita akan bersama-sama membicarakan bagaimana kita bisa menggunakan teknologi di dalam misi yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Di dalam Youth Mission Conference 2021 tanggal 12 sampai dengan 13 November bulan depan.
daftarkan diri Anda, dan mari kita siapkan hidup kita untuk menjadikan teknologi menjadi sebuah kemuliaan bagi Tuhan yang mengasihi kita. Sampai jumpa. Oke, ya itu tadi cuplikan video-video ya, dan ada video ajakan juga dari pembicara. Tadi ada Kak Stephen dengan Pak Hani, beliau akan menyampaikan sesi di dalam bidang teknologi nanti, berbahasa Inggris maupun juga di dalam sesi yang bahasa Indonesia ya. Saya akan sampaikan sedikit saja berkenaan mengenai acara kita di bulan depan. Jadi ini adalah acara ini, Youth Mission Conference ini temanya berbeda dari yang tahun lalu. Jadi tema di tahun ini adalah Mission in Your Interest Area atau misi di dalam bidang minat anak-anak ya. Kalau anak-anak kan pasti ditanya kadang sama guru ya, nanti udah besar mau jadi apa gitu ya. Ya seringkali kita maunya yang penting sukses gitu. Tapi itu memuliakan Tuhan nggak ya? Itu bisa jadi sarana nggak ya untuk bisa menyampaikan atau mewartakan kabar baik gitu dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, kadang kita suka bertanya-tanya ya. Nah, maka dari itu telah tercetus kenapa kok temanya bisa ini ya. Dan satu lagi berdasarkan hasil survei yang tadi teman-teman semua udah lihat bersama-sama di cuplikan videonya. Jadi Youth Mission Conference ini akan dibagi jadi 2 bahasa dengan pembicara yang berbeda. Yang pertama berbahasa Inggris di tanggal 9 sampai 10 dan bahasa Indonesia di tanggal 12 sampai 13. Apakah bisa ikut dua-duanya? Boleh. Tapi apakah mau salah satu aja? Bisa juga, gitu ya. Jadi feel free untuk nanti bisa tanya-tanya ya setelah ini ya. Oke, lalu selanjutnya, nah ini dia yang menarik sekali karena kelima bidang tadi itu berdasarkan dari survei yang kami lakukan gitu ya di bulan Juli lalu. Dan mungkin kalian adalah salah satunya nih, karena saya lihat ada, kalau di layar saya ini ada yang namanya Yabes. Halo Yabes, nah mungkin Yabes salah satu yang mengisi survei itu gitu ya. Jadi ada sekitar 2000-an remaja yang mengisi, kami juga kaget begitu, dan dikalkulasikan dan akhirnya dilihat bidang-bidang apa yang mereka mau tekuni gitu. Dan ada 5 bidang teratas itulah, yaitu ada seni kreatif, ada teknologi, ada entertainment, ada kesehatan, dan ada bahasa. Nah, di bulan depan kita anak-anak ya akan belajar bersama-sama dari pakarnya bagaimana mereka bisa memuliakan Tuhan begitu ya melalui bidang-bidang minat yang mereka sudah tekuni ya. Nah, lalu kemudian saya share sedikit brosurnya. Yang pertama adalah ini sesi bahasa Inggris ya. Yang pertama kita punya pembicara di bidang Creative Art and Design dari Petra Little Theater. Anak-anak mungkin udah tahu Universitas Kristen Petra. Mereka punya satu grup teater ya yang ada di Surabaya dan mereka akan berbagi bersama-sama dengan kita. Dan kemudian tadi juga sudah memperkenalkan diri ya, ada Kak Stephen. Beliau merupakan Google Certified Coach di Revo Indonesia. Mungkin Bapak Ibu familiar ya dengan Stephen Sutantro ini ya, Bapak Ibu guru. Terus ada Pastor Sidney Mohede, beliau juga bersedia untuk bisa berbagi bersama anak-anak sekalian. Dan di bidang kesehatan ada Dr. Fanny. Dr. Fanny Leeds ini adalah dokter umum ya di Klinik Utama Waluyo Jati ada di Surabaya. Dan yang terakhir adalah Dr. Benson Kamari. Nah, Dr. Benson Kamari ini juga akan berbagi, salah satunya dengan membagikan di bidang bahasa. Gitu ya, dan ini disampaikan di dalam bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar langsung aja, ini ada form registrasinya dan ada e-bookletnya juga, nanti akan saya share juga ke teman-teman sekalian. Lalu ada biaya, memang ada biaya, tapi jangan sampai biaya menjadi satu halangan ya buat teman-teman untuk bisa join di acara ini. Jadi komunikasikan aja kepada kami. Dan untuk waktunya 3,5 jam, kalau tahun lalu tuh waktunya hampir 5 jam, jadi kami mempertimbangkan waktunya lama banget di tahun lalu, jadi akhirnya di tahun ini lebih sedikit dan lebih singkat. Nah, kemudian slide terakhir di sesi bahasa. Oke. Di sesi bahasa Indonesia, ada Ignite GKI, mungkin ada rekan-rekan atau teman-teman yang bergereja di GKI ya, dan GKI punya satu wadah media kreatif yaitu Ignite.
Dan di sesi Bahasa Indonesia, Ignite GKI akan membagikan tentang seni kreatif dan desain. Dan di bidang teknologi, tadi ada Pak Hani Ferdinando. Beliau sekarang berada di Finlandia, dan saat ini mengajar juga di Universitas Petra juga secara online ya, ya. Dan juga aktif di Quora. Mungkin ini Bapak Ibu kali ya yang tahu tentang media Quora, atau anak-anak juga pasti tahu ya. Nah, beliau aktif di situ ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan. Untuk lebih jelasnya nanti beliau akan sharing di YMC di tanggal 12-13 November. Dan untuk hiburan ada Berry Likumahua, dia adalah seorang bass ya, pemain bass. Mungkin Bapak Ibu nih ya yang tahu Berry Likumahua ini, jadi udah lama juga terjun di dunia hiburan. Beliau pengajar juga, penata musik juga, dan beliau juga ingin berbagi ya bersama-sama dengan anak-anak. Dan untuk di bidang kesehatan ada ada Dr. Rosita Dewi. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Jember. Dan terakhir ini adalah social media influencer dari Papua, namanya Kak Jenny Karai. Dan Kak Jenny juga akan membagikan di dalam sesi bahasa ya, yang akan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi sama informasinya juga ada link pendaftarannya. Jadi pendaftaran dalam sesi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kami bedakan. Ada e-bookletnya juga. Jadi anak-anak dan teman-teman sekalian bisa lihat agendanya apa sih nanti yang akan ada di dalam Youth Mission Conference ini. Gitu. Ada biayanya juga dan waktunya Jumat dan Sabtu 3,5 jam juga, tapi di hari Jumat tetap jamnya, tapi di hari Sabtu mulainya pagi, jadi nggak siang gitu ya. Jadi nanti diperhatikan. Dan semua informasi ini teman-teman bisa lihat setiap saat di akun Instagram @students_ACSI Indonesia. Jadi saya dorong untuk kita semua bisa follow sama-sama ya, karena di situ semua ada informasinya lengkap seputar Youth Mission Conference ini. Oke, penjelasan dari saya cukup. Sekarang giliran anak-anak nih atau teman-teman atau Bapak Ibu bisa silakan open mic. Apa saya sudah? Oke, saya sudah izinkan ya untuk bisa allow participants to unmute. Jadi silakan Bapak Ibu dan juga anak-anak, kalau ada yang mau tanya nih seputar YMC, bisa untuk langsung aja unmute ya, karena kita sini juga nggak banyak. Jadi silakan Bapak Ibu dan teman-teman. Apakah ada? Oke, sambil belum ada ya. Oke, mungkin sambil menunggu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang timbul, saya trigger aja. Ada banyak yang nanya ke saya gini tentang sesi guru, karena ada guru-guru yang mendaftar dan guru-guru memilih gitu ya, memilih sesinya. Padahal guru-guru punya sesi tersendiri gitu, tapi dengan pembicara yang berbeda. Jadi apakah nanti guru-guru akan bersama-sama dengan murid? Akan bersama-sama dengan murid, tapi di main room. Jadi nanti di main room akan ada beberapa sesi yang akan diikuti bersama, tetapi akan ada sesi inti, di mana hanya akan mentor saja atau guru saja yang mengikuti. Jadi tidak bersama-sama dengan pembicara-pembicara yang tadi. Gitu ya. Jadi itu untuk bisa jadi informasi dari Bapak Ibu guru sekalian. Jadi Bapak Ibu tidak memilih gitu. Jadi kami memberikan kesempatan memilih kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak bisa pilih, dan nanti di sesi akan ada sesi breakout room di mana nanti sekolah, guru dan siswa di sekolah itu saling berdiskusi nih. Mereka udah dapat apa, terus kemudian apa yang akan dilakukan planning ke depan gitu. Seperti itu. Itu yang sering ditanyakan sih ya kepada saya beberapa waktu belakangan ini, seperti itu. Hubert mungkin. Hubert ini Bapak, Ibu, atau anak atau siswa? Siswa. Oh, siswa kelas berapa? 7. Oh, dari John Lim ya, Hubert ya? Tidak. Oh, tidak. Oke, terima kasih Melvin untuk jawabannya. Tidak. Tidak ada. Oke, baik, terima kasih Wiwin.
Jadi saya nggak di ghosting gitu kan ya, bertanya terus itu nggak ada jawaban gitu. Oke, kita ada ini Naomi Panjaitan ini ibu atau Ibu, oh guru. ibu, iya Ibu Naomi ya. Iya, Ibu Naomi ada pertanyaan Bu Naomi seputar sejauh ini belum Ibu. ini belum, oke. Oke, baik. Atau mungkin dari Pak Evan atau Bapak Istiantoro? Sekolah kami ditugaskan ya, terutama dari SMP sih, saya dari SMP-nya kami mendapat untuk mengisi salah satu fellowship dan sermon ya. Kita udah punya rundown-nya sih. Ini mungkin yang kelola nanti Ibu Josi kali ya. Karena sejauh ini saya juga nggak dapat info apa-apa. Saya cuma diinfokan untuk mencari siswa yang bisa melakukan sesi fellowship gitu. Jadi untuk pendaftaran mungkin apakah dari Ibu Josi kali ya? Saya kasih ada satu link Google Form sih, ini untuk menjaring aja kalau misalnya ada rekan-rekan guru atau siapa yang tertarik, karena kami nggak kenal semua gitu ya guru-guru dari IICS. Jadi saya kasih share ini satu link form, istilahnya ingin gitu supaya bisa kami hubungi lebih lanjut terkait dengan Youth Mission Conference ini. Jadi link ini yang saya share di Zoom group chat, mungkin nanti Pak Evan bisa isi untuk nanti saya hubungin lebih lanjut sih. Itu dan link ini juga bisa di-share juga ke rekan-rekan yang lain, Ibu Naomi dan Pak Istiantoro ya juga bisa untuk simpen keep linknya, dan ini juga di-record. Jadi nanti kami juga akan share linknya supaya ada rekan-rekan yang nggak bisa gabung untuk bisa pengen tahu acara ini, sesi tanya-tanya ini gitu ya, nanti bisa untuk menyaksikannya di link YouTube, nanti akan kami share. Dan berkaitan dengan sekolah, kami bersyukur sih ya, bersyukur IICS bisa membantu ICSI untuk bisa berkontribusi di dalam Youth Mission Conference ini dengan bisa fellowship ya, bisa melayani di dalam fellowship dan devosi singkat, dia bersyukur. Dan untuk informasi ya akan kami share juga. Jadi semoga ya ada siswa dari IICS yang bisa untuk join gitu ya. Tapi memang kalau di jam-jam segitu mereka masih jam 2 ya, jam 2 sampai jam 5:30 mereka masih kelas ya, Pak ya? Kalau untuk SMP jam 2 itu sudah kelar pelajaran sih, cuman biasanya kita pakai waktu buat ulangan Bu di jam segitu. Cuman ya paling kita cek schedule lagi di tanggal 9 itu ada tes apa tidak gitu. Kalau di Rabu masih sekolah sampai 3.20 kita. Oh, sampai 3.20. Kalau untuk hari Rabunya ya, tanggal 10-nya. Kalau tanggal 9 sekolah selesai jam 2 gitu. Biasanya kalau ada tes dilanjutkan dengan tes sih. Gitu. Oke. Iya, gitu sih. Iya. Baiklah. Oh, ya, terima kasih Pak Evan. Ada pertanyaan dari Pak Is. Bisa unmute, Pak? Silakan. Iya, selamat sore Ibu. Selamat sore. Saya dari Senior High. Kebetulan saya juga terima link ini dari kepala sekolah saya 1 hari yang lalu. Nah, jadi yang saya coba tangkap dari tadi, sepertinya kita akan ada flyer, ada link pendaftaran apabila ada siswa dan guru yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini ya Bu ya? Betul ya? Ya, betul. Kira-kira informasi seperti itu bisa di-share di mana Ibu? Kalau untuk informasi, kami yang pertama di web ICSI itu ada, icsi.id. Oke. Lalu kemudian di Instagram sih Pak. Jadi kami memang karena ini untuk nge-link ke Instagram kan. Jadi kayak kami men-encourage anak-anak, targetnya kan anak-anak untuk bisa follow Instagram students_ICSI Indonesia. Boleh. Dan di situ udah ada update-nya gitu. Oh,
Instagramnya apa ya Bu? Boleh diketik di chat nggak? Jadi kan setidaknya harapannya kami perlu ada publikasi dini kepada anak-anak kami terkait anak-anak kami tentang acara ini ya Bu ya. Ya, betul, betul. Harusnya di Instagram juga udah banyak tuh yang kayak tadi materi-materi video yang kayak seperti tadi gitu Oh ya. iya ada, betul. Dan jadi lebih enak saya publikasinya juga gitu. Gitu sih. Oke, student underscore CSI Indonesia ya. Iya. Oke, baiklah Ibu, untuk sementara sih seperti itu dulu. Iya, oke Pak. Nanti saya coba koordinasikan dengan tim manajemen kami di Senior High terkait dengan partisipasi dari anak-anak SMA kami. Lalu, mohon maaf, tadi saya sambil di jalan, jadi saya nggak ngelihat perihal biaya pendaftaran itu berapa ya Bu ya? Oh oke. Kalau perihal biaya pendaftarannya, ini saya share ya. Aja. Untuk yang sesi berbahasa Inggris itu 75.000 Pak. Oh oke. Seharusnya 375. Harusnya ini ada sesi early bird-nya sih Pak. Jadi kami waktu itu memberikan early bird sampai tanggal 8 Oktober. Cuma karena ini sudah lewat early bird, jadi kami akhirnya ya menerapkan harganya yang non early bird gitu. Jadi baik. Artinya 375.000 per Oh itu registrasinya di situ ya Bu ya, acsi.id/ ya oke. Baik. Kalau yang bahasa Indonesia Bu? Kalau yang bahasa Indonesia itu ya ini link pendaftarannya, cuma bedanya kalau pendaftarannya linknya YMC English, yang ini YMCE ND gitu. Oh, oke. Berarti kalau yang ini mau ikut dua-duanya ya berarti bayar 2 kali lah kira-kira begitu ya. Ya betul. Nanti biaya mengenai metode pembayarannya nanti udah ikutin aja instruksinya di dalam website tersebut ya. Iya biasanya nanti karena sudah record, karena ini link pendaftaran ini ada masuk ke Zoom registrasi, jadi nanti data-data yang masuk kan akan kami lihat, kami cek, oh nanti kami biayanya segini sudah transfer, nanti setelah itu baru kami approve. Karena masih pending kan status registrasinya gitu. Oke, baiklah. Baik begitu Ibu. Ya, saya rasa itu aja dari saya, nanti saya coba koordinasikan kembali. Ya. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Iya, sore Pak. Oke. Kira-kira begitu sih, Bapak Ibu. Apakah ada tambahan mungkin dari Pak Agus, Pak? Silahkan. Ya, Bapak Ibu sama adik-adik mungkin ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Mungkin kita juga sebentar akan akhiri, tidak ada masalah. Dan nampaknya hari ini yang tahu tentang preview ini juga tidak banyak. Tapi seperti tadi Shelly sampaikan, acara ini direkam dan nanti masuk ke YouTube channel sebenarnya. Jadi saya coba menjawab sebuah mungkin kalau ada yang tanya, tapi hari ini memang tidak ada yang tanya, tapi biasanya tujuannya apa sih gitu? Mission in your interest area. Ini sebenarnya bermula dari orang Kristen yang berkiprah atau tidak berkiprah di dalam dunia ini, di dalam kemasyarakatan. Nah, kalau ditanya, ya harusnya berkiprah. Tapi berkiprah seperti apa? Lalu bersumbangsi apa? Bermanfaat apa ya untuk masyarakat? Jangan-jangan orang Kristen itu hanya sifatnya sudah menikmati anugerah Tuhan, hidup untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, komunitas gerejanya, lalu tidak berbuat apa-apa untuk dunia. Jadi ACSI merasa sangat terpanggil, ya, karena kita asosiasi sekolah Kristen internasional, ada di 100 lebih negara jejaring ACSI,
Sehingga soal misi ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan sekolah Kristen. Jadi sekolah Kristen itu bukan mengejar secara akademis. Itu juga harus, itu harus. Tetapi secara misi kita mau kembali kepada jati diri sekolah Kristen, ya, yaitu kita menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia. Jadi harapan kami adik-adik remaja, ya SMP, SMA, di dalam mereka menggumulkan panggilan Tuhan. Kan kalau kita tahu anak SMP, SMA ini sedang mencari jati diri, bingung mau apa. Tadi di drama juga sudah disampaikan, wah mau apa ini? Kuliah, nanti kuliah mau jurusan apa? Itu galau biasanya. Dan usia-usia SMP, SMA nanti ada mungkin dari SD juga ya, tes IQ, bakat minat, dan seterusnya. Nah di masa-masa kebimbangan atau ketidakjelasan tentang masa depan, ya kita semua sebagai generasi yang lebih dulu, ya mungkin kita berusia 30, 40 tahun, 50 sebagai Bapak Ibu guru, ingin membimbing adik-adik kita menemukan Tuhan, menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami sangat bersyukur ketika kami sharekan survei 2064 murid-murid kita, member ACSI itu menjawab. Ya, ada sekian banyak pilihan minat, tapi 5 terbesar yang kita mau sharekan, yang kita mau diskusikan di dalam acara 2 minggu mendatang. Mungkin itu tambahan dari saya sedikit. Dan kalau Bapak Ibu dan juga adik-adik remaja yang menonton ini lewat channel YouTube, silakan daftarkan diri kalian, diri adik-adik remaja, dan sebanyak mungkin orang Kristen remaja khususnya boleh mengikuti acara ini dan belajar dari kakak-kakak kalian yang sudah terjun di dalam dunia atau minat, interest area yang sudah Tuhan titipkan di hati kakak-kakak kalian. Nah, semoga kalian juga menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kalian, di dalam masa-masa studi kalian di sekolah kalian masing-masing. Itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi nanti saya akan share, tadi Pak Evan juga udah kasih alamat email ya. Jadi nanti mungkin Pak Evan dengan Pak Istiantoro kami sudah save nomor kontaknya jangan-jangan ya di handphone ACSI, cuma belum dihubungin gitu ya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya. Apakah mungkin ada pertanyaan terakhir, atau jika tidak ada, kita akan tutup saja langsung dengan doa. Langsung kita tutup aja ya. Oke, ya kita mau berdoa bersama-sama. Saya bisa minta kesediaan Pak Agus mungkin dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian kita berdoa. Bapa, kami hidup dalam anugerah Tuhan. Engkau pencipta kami, Engkau punya misi untuk kami masing-masing. Engkau sudah menjadikan kami indah, dan kiranya kami berdoa bersama. Engkau berbicara secara khusus kepada setiap peserta YMC, baik yang dari Indonesia maupun dari negara-negara yang lain yang juga ikut tertarik untuk mengerti panggilan Tuhan dalam hidup adik-adik remaja masing-masing. Karena itu Bapak, Engkau yang memakai segala persiapan para pembicara, Engkau juga menyiapkan hati anak-anak-Mu yang akan mengikuti YMC ini, baik yang bahasa Inggris maupun yang bahasa Indonesia. Dan kiranya melalui acara YMC, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan kami mohon segala kuasa jahat yang tidak suka akan pekerjaan ini, akan program ini, kami mau patahkan, kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai setiap guru-guru, pembimbing rohani, untuk juga mempersiapkan hati anak-anak remaja kami untuk boleh berbagian di dalam acara YMC. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan seru doa kami, pergumulan kami, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.